Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk soal pertama itu yang menjelaskan tahapan perencanaan infrastruktur TI mulai dari analisis kebutuhan hingga pemilihan teknologi dan juga hubungkan dengan strategi organisasi. Ya, dalam perencanaan infrastruktur TI itu yang pertama itu ada namanya analisis kebutuhan bisnis. Nah, di tahap ini itu kita itu menganalisis kebutuhan yang akan dibutuhkan untuk bisnis itu seperti apa. Apakah RAM itu cukup 64 GB atau CPU-nya menggunakan series apa, seperti itu. Yang kedua itu ada asesmen kondisi saat ini. Nah, sebelum kita merancang yang baru itu, untuk tahap selanjutnya itu kita harus tahu dulu yang kita miliki di perusahaan itu seperti apa. Misalnya di perusahaan itu sudah mempunyai komputer server dengan spesifikasi seperti ini. Jadi apakah ini perlu diganti atau ditambah atau di-upgrade. Nah, masuk ke tahap ketiga itu ada analisis kesenjangan. Pada tahap ini kita membandingkan tahap 1 yang tadi dengan tahap kedua sekarang. Nah, akan terdapat selisih antara perbandingan tahap pertama dan tahap kedua. Nah, kesenjangan inilah yang harus diisi untuk perencanaan infrastruktur tersebut. Masuk ke tahap kedua yaitu desain infrastruktur. Nah, disinilah tahapan mendesain itu dimulai. Mulai dari mendesain logis ataupun mendesain fisik dan komponen-komponen yang mencakup server, network, storage, dan security atau keamanan. Masuk ke tahap kelima itu ada pemilihan teknologi. Nah, ini tahap terakhir dalam tahapan perencanaan infrastruktur teknologi informasi. Nah, setelah desain pada tahap keempat tadi jadi, barulah kita memilih produk atau merek yang akan kita gunakan. Misalnya komputer seperti apa, CPU seperti apa, RAM seperti apa, dukungan vendor apakah ada, dan lain-lain. Nah, baik, kita akan masuk ke hubungan dengan strategi organisasi. Nah, pada tahap ini dia itu terbagi menjadi 3 strategi. Yang pertama itu ada strategi cost leadership, yaitu efisiensi dalam biaya. Misalnya bisnis itu ingin menjual produk dengan harga termurah di pasar, jadi keuntungan yang tipis tapi operasional harus sangat hemat. Nah, kita bisa memulai dengan memilih teknologi open source untuk menghindari biaya lisensi yang mahal, menggunakan virtualisasi agar satu server fisik bisa menjalankan banyak aplikasi, atau menghindari pembelian fitur canggih yang nice to have tapi tidak kritis. Selanjutnya itu ada strategi agility dan innovation, yaitu inovasi yang cepat. Nah, misalnya perusahaan startup atau digital yang ingin menunjukkan fitur baru setiap minggu untuk mengalahkan kompetitor, yaitu dia itu setiap harinya itu selalu berinovasi. Selanjutnya itu ada strategi customer intimacy atau trust, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Misalnya itu contohnya seperti bank atau rumah sakit yang mengutamakan keamanan data nasabah atau pasien di atas segalanya. Karena seperti ini, jika pelanggan itu memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap bisnis kita, maka bisnis kita itu bisa semakin digunakan orang daripada bisnis lain, dan akan menjadi nilai jual yang tinggi. Baiklah, selanjutnya itu untuk soal nomor 2, yaitu sebuah institusi pendidikan akan membangun sistem e-learning berbasis cloud. Nah, tugas kita itu merancang arsitektur jaringan yang sesuai dan jelaskan alasan pemilihan layanan tersebut. Baiklah, nah untuk yang pertama itu kita merancang.
kita akan menggunakan jaringan hybrid, yaitu gabungan dari semuanya seperti on-premise dan cloud. Nah, untuk tahap perancangannya itu satu ada rancangan arsitektur jaringan. Nah, dia ini terbagi menjadi seperti dua dunia itu. Yang pertama adalah bagian yang digunakan oleh mahasiswa itu tampilan interface dalam webnya itu. Nah, itu kan bagian yang diakses oleh mahasiswa kan dan dosen. Jadi dia ini harus membutuhkan performa tinggi dan anti down, seperti kita menggunakan AWS, Azure, Google, dan lain-lain. Yang kedua itu ada server kampus untuk penyimpanan data-data mahasiswa dan data-data dosen. Nah, ini adalah server fisik yang ada di gedung IT kampus. Nah, dia ini tugasnya itu untuk menaruh data-data ya mahasiswa dan dosen dan juga tugas-tugas mereka. Selanjutnya itu ada penghubung konektivitas antara server dan tampilan interface untuk web yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa tersebut. Mengapa memilih hybrid daripada layanan on-premise dan cloud? Alasannya, karena sistem e-learning itu sebaiknya menggunakan arsitektur hybrid cloud. Aplikasi LMS dan materi ajar ditempatkan di public cloud untuk memanfaatkan fitur auto scaling saat trafik ujian dan CDN untuk kecepatan akses materi. Jadi, ketika e-learning itu dia akan padat penggunaan ketika waktu-waktu tertentu, seperti ketika kegiatan UAS atau kegiatan mengajar yang misalnya itu ada tugas besar. Nah, itu dia akan server itu biasanya down jika pemilihan layanannya itu salah. Nah, jadi itulah bagusnya kenapa kita menggunakan hybrid, yaitu menggabungkan semua layanan. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu jelaskan konsep perencanaan strategis sistem informasi serta perannya dalam pencapaian tujuan organisasi dan analisis keterkaitannya dengan visi dan misi strategi bisnis. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas konsep perencanaan strategis sistem informasi. Apa sih perencanaan strategis sistem informasi itu? Perencanaan strategis sistem informasi ini bukanlah perancangan untuk membangun sebuah komputer atau PC. Ini adalah proses analisis dan penyusunan portofolio aplikasi, data dan teknologi yang akan digunakan organisasi untuk merealisasikan tujuan bisnisnya. Nah, selanjutnya itu adalah peran sistem informasi ini dalam pencapaian tujuan organisasi. Dia ini perannya ya banyak ya, seperti efisiensi operasional, efektivitas manajerial, dan keunggulan kompetitif. Misalnya efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya dan waktu. Misalnya S ini menggantikan pekerjaan manual dengan sistem. Contohnya yang dulu menghitung gaji karyawan butuh 3 hari dengan kalkulator, sekarang dengan sistem informasi ini hanya butuh sekitar 2 atau 3 menit gitu. Selanjutnya itu ada efektivitas manajerial, itu yang membuat keputusan yang lebih akurat untuk bisnis. Itu misalnya peran dalam SI ini, dia nih SI menyediakan data secara real time. Misalnya manajer toko ingin memutuskan untuk apakah dia ingin membuka cabang atau tidak gitu. Nah, dengan SI ini dia bisa melihat data-data dari penjualan ataupun toko-toko sebelumnya itu apakah perlu untuk membuka cabang baru atau tidak. Selanjutnya itu ada keunggulan kompetitif. Jadi
menjadi pembeda dengan pesaing yang lain karena SI ini ya seperti sebelumnya itu dia membuat pekerjaan yang sebelumnya manual itu menjadi otomatis, sehingga pekerjaan yang sebelumnya lama itu menjadi sangat cepat. Jadi seperti menjadi pembeda antara perusahaan kita dengan perusahaan lain dan juga menjadi nilai plus. Selanjutnya itu ada analisis keterkaitannya dengan visi dan misi ini strategi bisnis. Misalnya keterkaitan itu pertama keterkaitan visi ya. Misalnya visinya itu menjadi brand kopi nomor 1. Nah, berarti penerapan pada sistem informasinya itu kita bisa menggunakan sistem berbasis cloud atau ERP global yang bisa diakses dari Singapura, Malaysia atau dari negara manapun lah yang dari luar negeri, sehingga bisnis kita itu terkenal dari seluruh negara. Terus selanjutnya itu keterkaitan dengan misi. Misalnya misi dalam bisnis itu menyajikan kualitas kopi dan pelayanan tercepat. Jadi perannya CSI ini misalnya mengimplementasi sistem POS atau point of sale yang terintegrasi dengan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, sehingga saat pelanggan datang, kasir langsung tahu nama pelanggan dan kopi favoritnya. Sehingga kita tuh bisa langsung bekerja, menghemat waktu, dan si pelanggan ini seakan-akan langsung itu gitu apa? Langsung merasa dia tuh diperhatikan gitu. Tentunya itu ada keterkaitannya dengan strategi bisnis. Nah, misalnya ini strategi bisnis ini lumayan banyak ya. Misalnya jika bisnis tersebut strateginya adalah murah, atau dalam bisnisnya itu dia murah dengan produksi murah dengan penghasilan tertinggi, jadi sistem informasi ini harus fokus pada supply chain management untuk mencari bahan baku termurah dan meminimalkan pemborosan yang sia-sia untuk stok tersebut ya. Jadi ya bukan maksud barang tersebut atau bahan baku untuk si bisnis tersebut jelek, tapi dia akan mencari bahan yang terbaik dan juga dengan harga yang termurah. Baiklah, untuk soal nomor 4 itu dengan identifikasi dan jelaskan dan identifikasi minimal 5 risiko yang muncul dalam penerapan infrastruktur TI dan berikan strategi untuk pengelolaan setiap risiko tersebut. Baik, untuk dalam penerapan infrastruktur TI ini dia itu biasanya yang muncul itu ada risiko keamanan data. Nah, itu rentan terhadap penyerangan. Selanjutnya itu ada risiko kegagalan layanan. Nah, misalnya itu risiko yang mendadak sistem yang mendadak mati menyebabkan operasi bisnis berhenti, atau juga karena listrik mati, server rusak, jaringan down dan lain-lain. Selanjutnya itu ada resistensi pengguna atau risiko resistensi pengguna. Selanjutnya itu ada risiko pembengkakan biaya, atau misalnya itu dalam bisnis itu biaya yang tak terduga tiba-tiba muncul dalam bisnis yang sehingga menggunakan dana untuk operasional seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada risiko ketergantungan vendor. Ini seperti bisnis tersebut tuh terlalu bergantung dengan vendor sebelumnya gitu. Jadi ini sangat ketergantungan tersebut tuh sangat sulit untuk membuat bisnis tersebut misalnya pindah ke vendor yang lain gitu. Jadi ketika misalnya vendor tersebut ya mengalami masalah seperti server down atau apapun itu, ketika bisnis tersebut ingin pindah itu dia susah untuk mengimplementasikan data-data sebelumnya gitu. Jadi ya terhambat gitu. Nah, untuk setiap strateginya itu
Kalau yang pertama tersebut, misalnya keamanan dan cyber, strateginya itu pertama kita menerapkan konsep defense in deep atau pertahanan berlapis seperti firewall, antivirus, dan juga kita mengenkripsi setiap data. Jadi data itu selalu aman gitu. Yang kedua, dalam risiko kegagalan layanan itu strateginya misalnya kita ya selalu menyiapkan komponen cadangan seperti server cadangan, atau misalnya contohnya tuh seperti jika server A mati, kita masih memiliki cadangan server B seperti itu. Jadi kita masih bisa lanjut operasional bisnisnya, tidak harus menunggu server tersebut diperbaiki gitu. Selanjutnya, risiko resistensi pengguna. Nah, strateginya itu bisa kita mengajak perwakilan user untuk berdiskusi sejak tahap desain. Jadi sejak tahap desain itu kita harus berdiskusi dengan pengguna itu. Bukan hanya saat barang jadi ya. Jadi saat pertama kali mendesain. Jadi kita itu bisa paham gitu dari sudut pandang pengguna itu, kita bisa paham gitu pingin seperti apa, ingin apa kedepannya mau seperti apa. Selanjutnya ada risiko pembengkakan biaya. Nah, untuk strateginya ini, nah ada nama strateginya itu analisis TCO, yaitu total cost of ownership. Ya, kita tuh jangan hanya hitung harga beli, tapi hitung biaya listrik, lisensi tahunan, dan biaya maintenance selama 5 tahun. Jadi dengan kita menghitung tersebut, kita tuh bisa tahu ya jika dalam 5 tahun itu kita melakukan maintenance atau ada kerusakan tak terduga, kita bisa menggunakan dana tersebut gitu. Jadi tidak mendadak. Selanjutnya ada risiko ketergantungan. Nah, untuk strateginya ini lumayan ya. Ada pertama itu kita menggunakan teknologi yang umum seperti open source atau format data standar. Jangan format properti milik vendor tertentu gitu. Nah, juga ada jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Maksudnya itu jangan kita taruh semua data atau kepuasan kita tuh terhadap satu vendor gitu. Jadi kita tidak bergantung gitu. Jadi dengan kita mencoba banyak vendor itu, kita bisa tahu dan bisa memikirkan ke depannya jika vendor tersebut yang kita gunakan sebelumnya itu mengalami masalah. Baiklah, lanjut ke soal nomor 4, perbandingan layanan on-premise dan cloud ya, dan serta bagus yang mana untuk organisasi berskala menengah. Baik, yang pertama itu aspek biaya. Nah, untuk aspek biaya ini, kalau untuk model on-premise itu dia tuh biaya yang sangat besar di awal. Jadi dia tuh kas perusahaan itu digunakan semuanya untuk tahapan ini, seperti pembelian server. Nah, dalam server itu kan ada apa saja itu, belum termasuk pendingin AC-nya, listrik. Jadi kas perusahaan itu jadi sangat berat itu, banyak dalam pengeluaran untuk itu. Jadi nah, untuk selanjutnya itu untuk cloud computing itu biaya bulanannya itu sangat murah, karena dia tuh kita itu membayar sesuatu yang hanya kita gunakan itu, jadi tidak terbuang sia-sia. Jadi untuk kas perusahaan itu lebih sehat harusnya itu. Selanjutnya aspek keamanan ya. Kalau untuk model on-premise ini, dia ini keamanannya itu hanya setara dengan tim IT biasa. Jadi misal tim IT itu lupa mengupdate antivirus atau firewall, jadi ya mudah terbobol gitu. Kalau untuk cloud computing itu kan dia kan berbasis cloud kan, jadi vendornya itu memiliki banyak ahli tim cyber. Nah, jadi bisa dibilang hampir tidak mungkin lah untuk dijebol. Selanjutnya itu ada aspek skalabilitas. Nah, untuk model on-premise ini, dia nih bisa dibilang itu
untuk kinerjanya itu standar ya, tidak ada penaikan atau penurunan. Jadi misalnya jika servernya sedang sepi ya lancar, jika penggunaan trafficnya tinggi ya itu kadang servernya down. Nah sedangkan untuk cloud computing itu dia itu kan ada sistem yang namanya auto scaling. Jadi ketika penggunaan sedang ramai-ramainya itu hanya dengan memencet klik tombol auto scaling itu server itu akan otomatis menambah data kapasitas penyimpanan itu. Jadi dalam setiap hitungan menit atau detik itu dia akan terus bertambah. Selanjutnya ada aspek keandalan. Nah untuk aspek keandalan ini, kalau untuk on premise ini dia nih sangat bergantung pada lokasi kantor ya. Jadi jika lokasi kantor terdapat kerusakan misalnya jadi dia mati, AC dalam ruangan misalnya tiba-tiba minta misalnya tidak dingin lagi, dia mulai kepanasan jadi down gitu. Nah kalau untuk cloud computing ini kan dia berbasis awan ya, jadi datanya itu bisa di copy otomatis ke beberapa data center berbeda jika data center tersebut mengalami kerusakan. Nah untuk solusi untuk organisasi berskala menengah itu yang bagus itu adalah cloud computing ya, karena hampir kebanyakan itu perbedaannya itu banyak menjorok ke kelebihannya si cloud computing. Itu alasannya itu ya, untuk bagi organisasi menengah itu cloud computing lebih unggul karena mengubah biaya yang modal besar menjadi biaya operasional yang menawarkan skalabilitas instan untuk pertumbuhan bisnis tersebut dan memberikan jaminan keamanan serta keandalan tingkat tinggi yang sulit dicapai jika dikelola sendiri dengan sumber daya yang terbatas ya. Jadi cloud ini bisa dibilang ya bagus lah, karena dia ini kan penggunaan yang biaya yang kecil dan juga praktis, tidak bergantung pada satu tempat, dan juga untuk keamanan cyber security-nya itu bisa dibilang yang terbaik lah dalam kelasnya itu. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.